Dalam sejarah kuno Jepang, ada satu kota yang akan didatangi iblis setiap 50 tahun sekali, merasuki satu orang untuk melakukan pembantaian besar-besaran dan menciptakan teror mengerikan yang membuat seisi kota menjadi ketakutan. Hanya segelintir orang saja yang mengetahui akan sejarah ini, dan hanya dia yang bernyali yang mungkin berani untuk menghentikannya. Selamat datang di INR Channel. Kembali lagi bersama saya, Ian, yang akan menceritakan sebuah kisah tentang Shuhei Sakata, seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang dikenal sebagai Immortal Hitman, memutuskan untuk pensiun dan menjalani kehidupan damai bersama istri dan putrinya Ryo. Namun, kebahagiaan mereka hancur ketika sebuah organisasi kriminal bertopeng iblis bernama Kimengumi membunuh keluarganya dan menjebaknya atas pembunuhan tersebut. Film ini menawarkan aksi yang intens dan koreografi pertempuran yang memukau, menggambarkan perjalanan balas dendam seorang pria yang kehilangan segalanya, yang terangkum dalam sebuah film berjudul Demon City 2025. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Karena dukungan dari kalian sangatlah berarti untuk perkembangan channel ini. Dan selamat menyaksikan. Berlatar di salah satu kota Jepang yang bernama Kota Shinjo, kisah diawali dengan memperlihatkan kedamaian seorang bos Yakuza yang kebetulan baru mendapat kabar tidak menyenangkan terkait salah satu mitra bisnis mereka yang lebih memilih pakai jasa orang lain untuk sebagai backingannya. Sehingga marah kepada mitra bisnisnya, si bos melampiaskan kekesalannya dengan memanggil anak buahnya sendiri untuk maju ke depan dan... Di saat yang bersamaan, di luar ada seorang misterius yang mulai menumbangkan satu persatu penjaga, disusul oleh kemunculan darah yang menetes dari atas jendela. Sampai ketika mereka menyadari adanya satu ancaman, si bos pun langsung dibawa keluar untuk diamankan. Ya, laki-laki tersebut bernama Sakata, seorang pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai legenda iblis kota Shinjo, di mana Sakata dikenal sebagai solo fighter yang suka bekerja sendirian dan tidak pernah gagal dalam menjalankan suatu misi. Selesai dengan para kroco, kini Sakata harus menghadapi pengawal si bos yang berbadan besar dan memiliki keahlian bertarung. Namun fisik dan skill tampaknya masih belum cukup untuk mengalahkan seorang Sakata. Setelah membuntungi tangan si pengawal dengan senjata pamungkasnya, Sakata pun naik ke kamar si bos yang terlihat sudah sangat ketakutan. Kesan awal yang tampak kejam dan sangar kini seketika pudar saat si bos melihat sosok wajah yang jauh lebih sadis daripada dirinya. Sakata pun langsung menebas si bos tersebut. Ia bernama Akira, sahabat Sakata sekaligus agen yang biasa memberikannya pekerjaan. Ternyata misi barusan adalah misi terakhir Sakata sebelum pensiun, karena diketahui ia sudah memiliki keluarga kecil dan ingin fokus dengan kehidupan barunya. Setibanya di rumah, Sakata langsung disambut oleh putri kecilnya yang sangat lucu. Semuanya sangat normal. Inilah kehidupan yang sudah lama Sakata idam-idamkan, jauh dari pertumpahan darah dan jauh dari kekejaman. Namun ketika Sakata baru selesai mandi dan akan menemui keluarganya, ya, ada beberapa pria bertopeng seram yang masuk ke dalam rumahnya. Sakata sempat melakukan perlawanan, namun ia benar-benar dibuat tidak berdaya ketika keluarganya ikut dilibatkan.
Sang pemimpin yang dipanggil dengan nama Master, memakai topeng iblis bertanduk pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas jasa Sakata yang sudah membantai semua kelompok Yakuza yang ada di kota ini. Semua ancaman sudah lenyap. Sekarang kota Shinjo akan menjadi kota yang aman dan nyaman. Namun masih ada satu ancaman yang belum mereka lenyapkan, yaitu Sakata itu sendiri. Sehingga kedatangan mereka ke sini adalah untuk menghabisi nyawa Sakata demi terciptanya kedamaian di kota Shinjo. Mereka menghabisi nyawa istri dan anak Sakata yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Namun karena sudah terlanjur menjadi saksi mata, maka mereka terpaksa membunuhnya. Sakata yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya pun berjanji, suatu hari nanti dirinya akan datang dan membantai mereka semua satu persatu. Namun untuk saat ini, Sakata benar-benar tidak berdaya dan langsung ditembak tepat di kepala. 12 tahun kemudian, secara mengejutkan, Sakata ternyata masih hidup. Tembakan yang ia terima pada malam itu memang tidak sampai merenggut nyawanya. Namun Sakata harus mengalami kelumpuhan seumur hidup akibat peluru yang mengenai syaraf-syaraf kecil. Akibat peluru yang mengenai saraf-saraf kecil di otaknya. Orang yang paling berkontribusi besar pada kelangsungan hidup Sakata tentu saja adalah Akira, yang pada malam itu datang tepat waktu dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Bahkan setelah 12 tahun berlalu tanpa mendapatkan apa-apa, Akira masih setia mengurus Sakata dan memberikannya sebuah tempat tinggal sederhana, lengkap dengan seorang pengasuh yang akan merawatnya setiap hari. Sejenak kita akan tinggalkan dulu Sakata dan beralih ke sebuah acara yang memperlihatkan sang bapak wali kota bernama Sunohara. Sudah 12 tahun sejak ia memimpin kota Shinjo, kota itu menjadi kota yang aman, nyaman, dan lebih baik. Kini ia sedang membangun sebuah resort pariwisata mewah yang di dalamnya ada berbagai macam fasilitas hiburan. Sunohara mendeklarasikan bangunan tersebut untuk meningkatkan perekonomian kota Shinjo demi kebaikan bersama. Namun saat sesi tanya jawab sedang berlangsung, seorang bernyali tinggi yang mengajukan pertanyaan terkait banyaknya kasus orang hilang selama masa kepemimpinannya. Sunohara yang bingung menjawabnya pun langsung balik menanyakan buktinya. Oleh karena pernyataan tersebut membuat acara tersebut menjadi tegang. Sampai-sampai moderator pun langsung menghentikan sesi tanya jawab tersebut. Ternyata data yang dimiliki oleh si jurnalis didapatkan langsung dari mantan anggota Yakuza yang dibayar agar mau memberikan sejumlah informasi yang pada intinya Sunohara sang bapak wali kota tidak sebaik yang masyarakat kira. Ada banyak hal mengerikan di belakang yang tidak diketahui orang banyak, sehingga membuat si jurnalis semakin tidak sabar untuk mengungkapkan hal ini ke publik. Setelah si jurnalis mati, muncullah pria lain memakai topeng kakek tua yang meminta si mantan anggota Yakuza untuk berlutut dan memasukkan pistol ke dalam mulutnya. Sehingga habislah sudah satu-satunya orang yang mengetahui akan kebusukan sang bapak wali kota. Kembali ke Sakata yang sedang diajak jalan-jalan malam oleh pengasuhnya, di mana seorang pria tiba-tiba saja menikam dari belakang yang ternyata itu adalah sosok si pengawal yang tangannya sudah dibuntungi di adegan awal film tadi. Menyadari Sakata sudah lumpuh dan tidak bisa mengingat apa-apa, membuat si pengawal tidak jadi balas dendam dan membiarkan Sakata tergeletak begitu saja. Sakata pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dijaga oleh 2 orang polisi yang melindunginya dari kemungkinan akan terjadinya penyerangan lagi. Di mana seorang kapten polisi yang cukup tersohor di kota Shinjo pun memberikan selembar uang untuk kedua penjaga itu ngopi di luar, supaya ia bisa leluasa masuk ke dalam dan melihat Sakata dari jarak dekat. Setelah memastikan bahwa itu memang benar adalah Sakata, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika si kapten polisi ini adalah satu dari beberapa orang yang pernah menyatroni rumah Sakata 12 tahun lalu.
Sehingga menyadari ada salah satu tersangka yang sudah membunuh anak dan istrinya, Sakata pun seketika bisa menggerakkan mata dan jarinya. Tak lama, muncullah dua petugas yang sempat terkejut melihat si kapten memakai topeng, di mana saat mereka berdua sedang mengembalikan Sakata ke atas ranjang, kapten tiba-tiba mengambil pistol milik salah satu penjaga dan ya, satu di antaranya adalah komplotan si kapten, dan yang dibunuh barusan adalah dokter dan polisi jujur yang berpotensi membahayakan karirnya. Ya, Sakata kembali bangkit dan menyerang saat mereka berdua sedang lengah, di mana saat ini kondisi tenaga Sakata sudah mulai pulih meskipun belum 100%. Menggunakan barang-barang yang ada di sekitar untuk membunuh si kapten dengan cara apapun. Setelah menghabisi salah satu pelaku pembunuh keluarganya, Sakata yang masih lemah pun berjalan keluar, tepat saat Akira datang menjemput. Dan beralih ke pabrik narkoba milik sang master yang dikelola oleh anak buahnya. Kita panggil saja Ikkaku, yang memakai topeng iblis bertanduk satu. Baru saja mendapatkan kabar tentang Sakata yang masih hidup dan mungkin akan mendatangi pabrik untuk menuntut balas. Tak hanya menghubungi Ikkaku, sang master pun menghubungi anak buahnya yang lain, yaitu Inari, yang menjabat sebagai koordinator penyeleksi barang-barang baru yang didatangkan dari luar kota, di mana Inari juga ikut diperingatkan akan kedatangan Sakata yang mungkin menuntut balas. Dengan penuh percaya diri, Inari yang sedang akan mencicipi salah satu barang pun mengatakan jika ia yang akan menghadapi Sakata terlebih dahulu. Dan Anda mungkin akan terkejut saat Master juga menghubungi salah satu anteknya yang lain, yaitu Akira. Ternyata pembantaian keluarga Sakata 12 tahun lalu ada keterlibatan Akira yang dibayar untuk memberitahu seluruh informasi dan identitas asli Sakata. Sehingga semua bantuan yang ia berikan selama 12 tahun ini adalah sebagai bentuk penyesalan atas kematian istri dan anak Sakata. Setelah menembak Sakata dari belakang, Akira dan asistennya pun membawa jasad Sakata ke lokasi pabrik Ikkaku sesuai perintah dari sang master, di mana saat mereka sudah tiba di lokasi dan jasad Sakata sudah dipastikan keasliannya, mereka pun membuang jasad Sakata ke mesin conveyor untuk dihancurkan bersama dengan sampah yang ada di sana. Ya, Sakata ternyata masih hidup untuk membalas dendam kepada Ikkaku, di mana ini semua adalah berkat bantuan Akira yang lebih berpihak kepada sahabat lamanya. Namun karena Ikkaku terus memantau monitor CCTV, ia pun langsung menghubungi penjaga gerbang depan dan menyuruh untuk menghabisi Akira dan asistennya. Selesai menghabisi semua penjaga, Sakata langsung pergi ke ruang tempat Ikkaku biasa berada. Namun ternyata, ia sudah berada di luar sambil memegang ponsel untuk memicu ledakan besar. Setelah Sakata dipastikan mati dalam ledakan, Ikkaku pun langsung memberitahu Master tentang hal itu. Tapi tak lama, muncullah Sakata dengan berselimutkan kain tebal yang melindungi dari asap dan kobaran api. Ya, muncullah Akira yang menabrak Ikkaku hingga pingsan, di mana Ikkaku yang sedang terluka parah pun akhirnya jujur tentang keterlibatan dirinya dalam kematian keluarga Sakata. Sehingga tanpa ragu, Sakata pun langsung menembaknya sebelum selesai bicara.
berlokasi di dalam kapal tua. Saat menginterogasi Ikkaku tentang siapa saja anggota dalam komplotannya, di mana ponselnya tiba-tiba saja berdering yang ternyata berasal dari sang master. Mendengar Sakata mengancam akan membantai semua orang yang terlibat dalam kematian keluarganya, Master pun langsung mengancam balik dengan mengatakan tentang anak kandungnya Sakata yang ternyata masih hidup dan selama 12 tahun ini dirawat dengan baik oleh Inari yang berpura-pura sebagai ayah kandungnya. Bukan hanya itu saja, Anda mungkin akan cukup terkejut saat mengetahui tentang wajah dan sosok asli sang master, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Wali Kota Sunohara terhormat, yang memiliki rahasia mengerikan di balik pencitraannya yang baik di hadapan publik. お前がつまらん復讐をまだ続けるっていうなら Selesai dengan Ikkaku yang mati dihajar sampai babak belur, kita akan melihat sosok Ryo, putri kandung Sakata yang dulu kecil, kini sudah besar dan beranjak remaja, di mana Inari yang berperan sebagai ayah palsu pun pura-pura perhatian dan merawat Ryo sepenuh hati, padahal mempunyai niat jahat. Jadi ketika usia Ryo sudah cukup untuk menahan rasa sakit. ねえ、昨日の夜帰ってきてなかったでしょ。はい。坂田はいつ見つかるのかね。坂田は新庄にいるよ。 Scene berpindah ke Sakata, di mana Sakata sendiri sedang mendatangi kawan lamanya, yaitu Oto, untuk mencari tahu tentang di mana alamat Inari berada. これわかる？美味しい。セキュリティ会社の社長なわけさ。 Tak ingin membuang waktu, Sakata langsung mendatangi kediaman Inari dan menemukan foto-foto Ryo, putri tercintanya semasa kecil sampai besar. Tepat saat Inari datang, Sakata yang marah besar pun langsung menyerang dan menghajarnya. Sampai akhirnya, Putri Ryo sudah berada dalam posisi siap melepaskan anak panahnya. Hal itu juga dilakukan demi untuk melindungi Inari yang ia anggap sebagai ayah kandungnya. Meskipun Sakata hanya terdiam menatap mata putrinya dengan sangat dalam, Ryo tetap melepaskan anak panahnya. Setelah Sakata kabur dengan anak panah yang masih menancap di bahunya, muncul anak buah Master, yaitu si topeng iblis merah yang akan membawa Ryo untuk dimanfaatkan sebagai sandera. Sementara untuk Sakata, ia ditelepon oleh Master yang mengundangnya untuk datang ke resort mewahnya yang baru dibangun untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Bukannya mengobati lukanya terlebih dahulu, Sakata malah langsung mendatangi markas semasa ia masih aktif bekerja di sana. Terdapat banyak sekali perlengkapan dan jenis senjata tajam yang tersedia. Namun Sakata tetap memilih golok unik favoritnya dan jaket kulit yang menjadi ciri khasnya. Setibanya di lokasi, Sakata berhasil mengelabui para penjaga luar dengan mobilnya yang kosong, di mana Sakata sendiri masuk melalui jalan lain dan langsung membabi buta menghabisi mereka semua. Ya, itu adalah Inari yang diperintahkan untuk menghadapi Sakata oleh sang master, di mana pertarungan berlangsung cukup singkat, karena pada dasarnya Inari hanya jago dalam membual dan minim skill dalam berkelahi.
Setelah membantai hampir 100 orang lebih dalam sekali waktu, Sakata langsung pergi ke ruangan tempat Ryo berada. Ryo. Disinilah Sakata sekarang, ditawan dengan posisi mirip sekali saat keluarganya dibantai 12 tahun lalu. Sambil mengancam akan memenggal kepala Ryo, sang master alias Bapak Wali Kota Shinjo pun sedikit menjelaskan tentang tujuan dia yang sebenarnya. Niatnya memang baik, ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan dan bersih dari preman. Namun cara yang master pakai memang terkesan sangat brutal. Seperti contohnya akan langsung mengeksekusi para pejabat daerah yang ketahuan korupsi, seolah-olah hilang bak ditelan bumi, membunuh para pengusaha yang menolak ikut kerjasama dalam kemajuan kota, dan memanfaatkan uang hasil bisnis narkoba untuk membangun infrastruktur kota, dan tidak akan segan-segan memerangi siapapun yang menjadi penghalang akan tujuannya. Sesuai narasi yang dijelaskan di awal video, iblis akan datang ke kota Shinjo setiap 50 tahun sekali dan melakukan pembunuhan massal. Sang master alias Pak Wali Kota percaya jika iblis yang dimaksud telah memasuki Sakata yang digadang-gadang sebagai pembunuh bayaran legenda. Sehingga selain ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, sang master juga ingin menjadi orang pertama yang berhasil menghentikan iblis yang membuat kekacauan. Setelah puas berkata ria, master pun langsung menghunuskan pedang dan siap memenggal kepala Ryo. Akan tetapi, ya, muncullah Oto yang menembak mereka secara membabi buta. Di mana insiden 12 tahun lalu pun kembali terulang ketika Sakata berteriak menyuruh putrinya untuk berlari. Setelah Ryo aman bersama Oto, kini Sakata bisa lebih leluasa melakukan balas dendam, yang karena kali ini lawannya adalah iblis merah yang kemampuannya tidak seperti kroco-kroco yang ia hadapi sebelumnya. Maka Sakata pun cukup kewalahan menghadapi si iblis merah ini. Saat posisinya sudah benar-benar tak berdaya, Sakata akhirnya teringat dengan wajah mendiang istrinya. Sehingga dengan kemarahan yang selama 12 tahun tidak terlampiaskan, Sakata pun akhirnya bangkit dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya. Jadi ketika si iblis merah sedang sekarat, sang master pun membuka topengnya. Dan ternyata itu adalah saudara kembarnya sendiri yang punya bekas luka bakar di wajahnya. Tak ingin bersedih atas kematian saudara kandungnya, master pun langsung memakai topeng iblis putih kebanggaannya. Dan Kono Shinjo ni wa ya, siapa yang menduga jika Sakata harus kehilangan tangan kirinya setelah ditebas dengan mudah oleh si master. Dengan kondisi babak belur dan kehilangan banyak darah, Sakata masih bisa bangkit dan bergerak menyerangnya sampai akhirnya tepat Sakata berhasil membunuh sang master, muncullah Ryo yang kembali untuk menjemput ayah tercintanya. Tetapi Inari ternyata masih hidup dan menembak Sakata hingga terkapar. Ia masih saja berpura-pura menjadi seorang ayah agar mendapatkan simpati dari Ryo. Tetapi Sakata langsung menebasnya dari belakang dan langsung memeluk Ryo seperti saat ia masih kecil dulu. Gomen na. Tak lama setelah Sakata menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Ryo, muncullah aparat yang langsung mengamankan semua orang di lokasi. Terlihat sang master masih hidup dan tersenyum saat digotong.
Hingga 1 tahun setelah kejadian itu, Master kembali mengikuti pemilu kedua dan lagi-lagi berhasil menjabat sebagai wali kota selama 2 periode berturut-turut. Namun yang mengejutkan adalah, ini bukanlah sosok Master yang asli, melainkan saudara kembarnya yang punya bekas luka bakar di samping wajahnya dan bertekad untuk melanjutkan misi saudaranya yang sudah meninggal. 死の関係者全員の悲願でした。 Seperti kebiasaan sang master yang suka mengunjungi kuil untuk melakukan ritual, si iblis merah pun melakukan hal yang sama untuk menggantikannya. Namun yang tidak ia duga adalah kemunculan Ryo yang datang menuntut balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Sehingga tamatlah sudah riwayat si iblis merah. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu videonya ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Komen apa gitu, pantun, 1, 2, 3 juga nggak apa-apa lah. Baiklah, saya Ian pamit undur diri, and see you next time.